Objek ilusi yang muncul di hadapan dokter hantu awalnya adalah sebuah farmakope yang samar dan tanpa kata. Perlahan, dengan cahaya redup yang berkilauan, kata-kata perlahan muncul di farmakope tersebut. Setelah waktu yang lama, hukum-hukum misterius seputar farmakope pun menghilang. Dengan perasaan gugup dan penasaran, dokter hantu itu mengulurkan tangan dan menyentuh farmakope, mengerahkan sedikit tenaga, dan membuka halaman pertama. Teks yang tercatat di dalamnya adalah bahan-bahan berbagai jus obat yang digunakan untuk mengobati luka-luka Chen Qingyuan. Saya membolak-balik beberapa halaman lagi dan membaca beberapa pengetahuan farmakologi komprehensif yang belum pernah saya temui sebelumnya. Sambil memejamkan mata dan berpikir dengan saksama, saya menyadari bahwa pengetahuan ini adalah sesuatu yang tak sengaja saya temukan selama periode waktu tersebut. Kini setelah terintegrasi, pengetahuan ini menjadi sangat jelas dan terorganisir. Rasa ingin tahuku begitu kuat hingga aku membalik halaman berikutnya. Kosong. Halaman belakangnya dipenuhi hukum-hukum yang tidak diketahui dan pola-pola misterius, tetapi tidak ada kata-kata. Jalan mana yang telah kuambil? Dokter hantu itu menyadari bahwa ini adalah pemahamannya sendiri. Ia memulai jalan ini, yang cukup untuk mengubah nasib seseorang. Ia tidak tahu kemana arahnya atau seperti apa pemandangan di ujungnya. Duduk bersila dengan mata tertutup, tenggelam dalam pencerahan, melupakan waktu. Chen Qingyuan, yang diam-diam membimbing dokter hantu, merasa lega setelah memastikan bahwa ia telah memulai jalan menuju surga ini. Ia bergumam, akhirnya, selesai. Itu adalah keberuntungan sang dokter hantu. Jika dia tidak begitu terobsesi menyembuhkan Chen Qingyuan, dengan bakatnya, dia mungkin tidak akan membuat nama besar untuk dirinya sendiri seumur hidupnya. Obsesi yang merasuk jauh ke dalam tulangnya mendorong Ghost Doctor ke jalan yang menjanjikan. Misi saya tercapai. Chen Qingyuan menahannya begitu lama, takut kalau dokter hantu itu akan mengetahui kekurangannya, sehingga memengaruhi praktiknya. Ini adalah peristiwa yang membahagiakan, jadi kita harus minum beberapa teguk anggur enak lagi untuk merayakannya. Dia mengeluarkan 2 kendi anggur berkualitas dan berjalan ke sudut kabin. Dia mendorong pintu kayu gelap itu, berjalan memasuki ruangan, duduk di depan penjaga monumen, dan mengobrol santai. Keduanya minum anggur berkualitas dan mengobrol tentang berbagai topik, seperti hal-hal menarik di dunia, situasi terkini, dan orang-orang hebat di zaman kuno. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba raut wajah sang penjaga monumen berubah dan tubuhnya bergetar hebat, reaksinya terlihat sangat jelas. Melihat ini, senyum di wajah Chen Qingyuan menghilang, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Ada apa?" Aku sepertinya merasakan sesuatu yang ingin menuntunku ke suatu tempat." Sang penjaga prasasti tak dapat menjelaskan situasinya saat ini. Seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menariknya dari tempat yang sangat jauh. Ini jelas bukan ilusi, dan semakin intens. Oh, mendengar ini, Chen Qingyuan mengerutkan kening dan tampak curiga. Mungkin sebaiknya aku pergi melihatnya. Pria yang menjaga monumen itu menundukkan kepalanya sambil berpikir dan berbicara kepada dirinya sendiri. Ini mungkin kesempatanmu, jangan lewatkan. Chen Qingyuan berbicara, seharusnya aku melindungi yang mulia. Rasanya tidak pantas untuk pergi sekarang. Lalu sang penjaga berpikir mengenai hal ini dan ragu-ragu. Aku baik-baik saja, tidak perlu perlindungan. Chen Qingyuan tahu betapa berharganya kesempatan, terutama bagi seseorang setingkat penjaga monumen. Ia hanya selangkah lagi mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, dan ia tak boleh melewatkannya, jalan. Sang penjaga menatap Chen Qingyuan sejenak, lalu berdiri dan membungkuk, setelah aku memahami hal ini, aku akan datang kepadamu, yang mulia, dan siap melayanimu. Kami berteman, itu sudah pasti. Chen Qingyuan berdiri dan tersenyum balik. Yang mulia, lindungi saya. Rasa tertarik yang datang entah dari mana itu semakin kuat, membuat penjaga monumen itu sulit untuk tetap tenang. Rasa urgensi muncul di antara alisnya, dan ia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Melindungi. Setelah itu, Chen Qingyuan menyaksikan penjaga monumen berjalan pergi, wajahnya tenang dan tanpa kesedihan. Teman putus lalu kembali bersama. Lain kali kita bertemu, aku hanya berharap kita berdua bisa menjadi lebih baik. Jika di masa depan Anda bisa duduk di tempat yang indah, minum anggur dan berbincang tentang filsafat, mengobrol tentang dunia, itu akan menjadi berkah besar dalam hidup Anda. Mengenai bimbingan mengenai peluang bagi penjaga monumen, Chen Qingyuan menduga bahwa kemungkinan besar itu dari Kaisar Taiwei. Jangan lupa bahwa orang-orang yang menjaga monumen tersebut adalah keturunan Markis Changjing. Tinggal sendirian di kamar, aku tak kuasa menahan diri untuk tak memikirkan beberapa kejadian menyedihkan di masa lalu. Setelah minum beberapa teko anggur, aku bersandar di kursiku, memejamkan mata pelan-pelan, mengenang masa lalu, dan memikirkan masa depan. Dalam sekejap mata, 2 bulan kemudian, perjalanan pencerahan sang dokter hantu telah berakhir. Meskipun tingkat kultivasinya belum meningkat, ia memiliki aura yang lebih misterius dan luar biasa.
Hal pertama yang dilakukannya setelah keluar dari pengasingan adalah mencari Chen Qingyuan untuk melihat apakah dia baik-baik saja dan apakah luka-lukanya semakin parah. Ketika kakak beradik itu bertemu, mereka langsung saling memeriksa denyut nadi. Setelah memastikan bahwa kesehatan Chen Qingyuan tidak memburuk, alis dokter hantu itu mengendur dan sebagian besar kekhawatirannya lenyap. Keduanya berbincang sejenak dan membicarakan kepergian sang penjaga monumen. Apakah senior sudah pergi? Dokter hantu itu sangat terkejut. Kekhawatiran kembali muncul di wajahnya. Zheng Yu berkata, tempat ini terlalu berbahaya. Kita harus menjauh darinya. Dari sudut pandang dokter hantu, keselamatan Chen Qingyuan adalah prioritas utamanya. Kini, penjaga prasasti telah pergi, dan putra mahkota tak lagi di sisinya. Jika musuh yang kuat datang saat ini, dokter hantu tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup dan dia tidak dapat melindungi Chen Qingyuan sama sekali. Cara terbaik adalah meninggalkan tempat ini dan kembali ke Qingzhong secepat mungkin. Saat ini, para pahlawan dari semua pihak masih belum menyadari kepergian sang kiper dan tidak memiliki niat jahat. Begitu kabar bahwa sang kiper telah muncul di suatu tempat di luar, situasinya akan menjadi serius. Kakak, jangan khawatir, ayo kita duduk dan bicara. Chen Qingyuan harus berterus terang kepada kakak perempuannya. Dia punya alasan untuk menyembunyikannya sebelumnya, tetapi jika dia terus menyembunyikannya nanti, itu pasti akan merusak hubungan mereka. Apa yang ingin kamu bicarakan? Meskipun sang dokter hantu sangat cemas dan khawatir, dia masih duduk berhadapan dengan Chen Qingyuan, mengerutkan kening, memperhatikan segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat hati-hati. Saudari, saat kau menyendiri, obat yang menumpuk di tubuhku tiba-tiba bereaksi. Aku pulih hanya dalam beberapa hari. Meski berbohong dan bicara omong kosong, Chen Qingyuan tetap mengatakannya tanpa malu atau jantungnya berdebar. Apa katamu? Baiklah. Dokter hantu itu baru saja memeriksa denyut nadi Chen Qingyuan, dan semuanya sama seperti sebelumnya, tanpa perubahan besar. Mendengar kata-kata Chen Qingyuan, ia tertegun. Ya, baiklah. Chen Qingyuan mengangguk dan berkata, berkat kakak perempuanku, aku telah diberi kehidupan baru. Dokter hantu dengan ekspresi aneh turun ke sisi Chen Qingyuan, meraih satu tangan dan memeriksa denyut nadinya lagi. Kali ini, kondisi pulsa berbeda dari sebelumnya. Energi spiritual dalam tubuhnya begitu kaya sehingga fondasinya yang awalnya layu kini penuh vitalitas, tanpa ada tanda-tanda akan punah. Hal yang paling dilebih-lebihkan adalah bahwa dokter hantu itu tidak dapat melihat menembus tingkat kultivasi Chen Qingyuan, yang berarti bahwa Chen Qingyuan telah menggunakan teknik penyembunyian atau kekuatannya jauh lebih unggul daripada dirinya sendiri. Mungkin, kedua kemungkinan itu mungkin. Menjelaskan, dokter hantu itu mengendurkan tangannya dan berdiri, wajahnya serius dan nadanya tidak ramah. Katakan apa? Chen Qingyuan berpura-pura bingung. Tubuhnya berada dalam kondisi buruk sedetik yang lalu, tetapi tiba-tiba pulih ke keadaan semula dengan fondasi yang kokoh sedetik berikutnya. Bagaimana mungkin Chen Qingyuan tidak tahu tentang kesalahan kecil ini? Hal ini disengaja agar dapat diberikan penjelasan lebih lanjut. Jangan pura-pura bodoh. Dokter hantu itu sepenuhnya menyadari kemampuan farmakologinya sendiri dan sama sekali tidak mungkin ia bisa tiba-tiba memperbaiki fondasi Chen Qingyuan. Awalnya aku menyalahkan senior Guardian of the Monument. Kalaupun dia harus pergi, seharusnya dia mengantarmu ke tempat yang aman. Bagaimana mungkin dia meninggalkanmu di sini? Itu sungguh tidak bertanggung jawab. Sekarang sepertinya ini bukan salah senior, ini salahmu. Setelah analisis yang cermat, kami menemukan petunjuk. Orang tua yang menjaga monumen itu harus tahu kebenarannya, begitu pula sang pangeran dan yang lainnya. Hanya aku yang tidak tahu apa-apa. Entah kenapa, dokter hantu itu merasa sedikit kesal. Namun, ia tetap acuh tak acuh dan tidak berpaling, menunggu penjelasan. Di dunia ini, mantan dokter hantu itu sendirian dan tak berdaya, berkelana. Kemudian, ia bertemu Chen Qingyuan. Ketika mendengar anak ini tanpa malu-malu memanggilnya, kakak, hatinya perlahan meleleh dan ia menganggapnya sebagai satu-satunya saudara. Dokter hantu itu percaya bahwa Chen Qingyuan tidak sengaja menipunya, jadi dia tetap tenang dan hanya menonton. Kakak pintar banget, dia langsung tahu kebohonganku. Kalau menyangkut keluarganya, Chen Qingyuan memperlakukan mereka dengan tulus, tanpa berpura-pura dan selalu dengan senyum lebar di wajahnya. Dokter hantu itu menatap Chen Qingyuan dengan saksama, tetap diam. Beginilah situasinya. Tidak lagi tersenyum, ekspresi Chen Qingyuan menjadi serius, dan dia menjelaskan masalahnya dengan jelas dalam kata-kata singkat. Setelah mendengarkan, saya mengerti maksud panitia. Dokter hantu itu tak lagi merasakan keluhan di hatinya. Tatapannya sedikit melembut, dan ia mengerucutkan bibir merahnya beberapa kali, seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Saya bilang terima kasih, tapi jelas saja saya tertipu. Saya tidak bisa menyalahkannya, karena ini adalah jalan kultivasi saya sendiri. Setelah menahannya beberapa saat, dokter hantu itu memarahi, jangan lakukan itu lagi. Dia tidak ingin mengalami keputusasaan seperti itu untuk kedua kalinya.
Aku janji tidak akan ada lagi lain kali. Chen Qingyuan segera berkata. Bising. Setelah melotot, dokter hantu itu berbalik dan berjalan ke ruangan elegan lainnya. Setelah beberapa saat, dia datang membawa secangkir obat dan meletakkannya di depan Chen Qingyuan. Meskipun ramuan berharga itu tidak habis dimakan, masih ada beberapa residu yang tersisa. Semuanya dicampur jadi satu. Entah berhasil atau tidak, rasanya sungguh tidak enak. Melihat cairan obat yang berwarna aneh dan kental itu, Chen Qingyuan merasa mual dan buru-buru berkata, "Kak, karena aku baik-baik saja, dan kamu sudah menemukan jalanmu sendiri, tidak perlu meminumnya." Minum. Dokter hantu itu memiliki ekspresi dingin dan nada tegas. Jelas ini adalah balas dendam dokter hantu. Setelah khawatir bertahun-tahun, akhirnya aku perlu melampiaskannya. Ini yang terakhir. Jangan diminum lagi. Sebelum minum, Chen Qingyuan harus menjelaskannya dengan jelas, untuk menghindari hal itu terjadi lagi, yang nantinya akan benar-benar memengaruhi suasana hatinya. Ya, dokter hantu itu mengangguk sedikit dan setuju. Setelah berdiskusi, Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain mengambil cangkir obat itu dan meminumnya sekaligus. Ekspresi ketidaksenangan yang palsu membuat saudari dokter hantu itu merasa lebih baik, dan balas dendam besarnya pun tercapai. Tanpa berkata sepatah kata pun, dokter hantu itu kembali ke kamarnya. Duduk di dekat jendela, sudut mulutnya tanpa sadar terangkat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Baguslah kalau kamu tidak melakukan itu. Setelah bertahun-tahun stres, saya akhirnya bisa melepaskannya. Tidak lama kemudian, kelopak mata dokter hantu itu terkulai dan dia tertidur. Aku memimpikannya masa lalu yang tak tertahankan, dan juga memimpikannya adegan pertemuan pertamaku dengan Chen Qingyuan. Di seberang alam semesta yang luas, timur, ruang makam sang kaisar terbuka, dan para pahlawan saling bertempur satu sama lain, yang mengakibatkan jatuhnya korban yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ini, dua tokoh besar yang cukup kuat untuk menggemparkan semua ras di surga datang ke sini. Yang satu berpakaian kain gelap dan hanya memiliki satu lengan. Seorang pria berjalan di atas awan keberuntungan, mengenakan pakaian biasa, dengan energi pedang yang kuat mengalir melalui tubuhnya, berdiri di puncak dunia. Penjaga monumen dan pedang abadi Canggeng bertemu secara kebetulan. Saat kami bertemu, kami bertukar basa-basi. Tak lama kemudian, keduanya sampai pada pokok bahasan dan berbicara tentang mengapa mereka datang ke sini. Setelah percakapan ini, kedua belah pihak menunjukkan ekspresi terkejut. Situasi keduanya persis sama. Mereka berdua dibimbing oleh semacam hukum akal dan datang jauh-jauh ke sini untuk mencari tahu. Kita akan berjalan bersama. Sang pedang abadi dan sang penjaga monumen keduanya memiliki sedikit hubungan dengan Kaisar Taiwei, dan keduanya merupakan tetua tamu dari Sekte Qing, jadi mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Tujuannya adalah makam kaisar. Bimbingan tak kasat mata menuntun keduanya ke dalam makam, dan mereka tidak tahu apakah mereka akan menemukan peluang atau menghadapi bahaya. Jatuh ke reruntuhan para dewa dan buktikan jalan menuju masa depan. Beberapa hari kemudian, Chen Qingyuan bersiap menginjakkan kaki di teras Tongtian dan memulai perjalanan penaklukannya. Pada saat ini, seseorang datang tanpa diundang. Penampilan orang ini menarik perhatian semua orang yang hadir. Orang yang datang adalah Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian, seorang penjahat yang sangat mengerikan di dunia. Tak ada seorang pun seusianya yang bisa menandinginya. Beberapa waktu lalu, Luo Liuyin mendirikan arena pertarungan dan mengundang orang-orang kuat untuk bertarung. Penjaga monumen bertarung dengannya dan menang. Meskipun Luo Liuyin terluka, dia memperoleh banyak wawasan dari pertempuran itu. Setelah pertempuran, dia segera bersembunyi, pertama-tama menyembuhkan luka-lukanya, dan kemudian memurnikan sejumlah besar sumber daya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat yang lebih tinggi. Saya keluar dari perbatasan beberapa hari lalu, mempelajari tentang penanda batas, dan langsung datang ke sini. Begitu tiba di Tongtiantai, dia mendengar berita bahwa Chen Qingyuan ada di sana, jadi dia pindah dan ingin mengamati Chen Qingyuan dari dekat. Di dekat kapal perang, Luo Liuyin berdiri di udara, puluhan kaki jauhnya. Setelah melihat pemandangan ini, semua kultivator di alam ini terkejut dan menantikan apa yang akan terjadi. Apakah penjahat dari klan Kekaisaran Lin Qian itu berencana untuk menimbulkan masalah bagi Yang Mulia? Ada drama yang harus ditonton. Unta yang kurus lebih besar daripada kuda. Meskipun Yang Mulia sudah tua, beliau memiliki jaringan koneksi yang luas dan tak mudah terprovokasi. Yang Mulia sekarang menjadi orang tak berguna yang hampir mati. Mustahil bagi mereka untuk bertarung. Luo Liuyin adalah orang yang sangat berbahaya, jadi jangan memprovokasi dia. Semua orang bergumam dalam diam saat perhatian mereka teralih ke kapal perang. Mereka menatap dengan mata terbelalak, tak berani mengalihkan pandangan sedetik pun, karena takut kehilangan sesuatu yang menarik. Menyadari ada yang berkunjung, Chen Qingyuan keluar dari kabin, menatap Luo Liuyin dengan ekspresi tenang. Yi berambut putih dan wajahnya penuh dengan jejak perubahan kehidupan.
Arts by Pub Future. Dia tampak tidak berbeda dari orang-orang tua di dunia, dan telah kehilangan semua keanggunan agung yang dimilikinya saat dia berada di puncak. Setiap kali banyak orang melihat Chen Qingyuan yang tua dan lemah, mereka merasa sedih dan menggelengkan kepala serta mendesah. Luo Liuyin pada hari itu mengenakan jubah brokat ungu hitam, tampak sangat tampan. Bisakah kamu membelikanku secangkir teh? Luo Liuyin memiliki ekspresi kosong di wajahnya, dan suaranya serak dengan sedikit kesan magnetis. Bisa. Chen Qingyuan duduk di meja di haluan kapal. Ada sepoci teh di atas meja, dan ia menuangkan 2 cangkir. 1 cangkir untuk tamu dan 1 cangkir untuk diri sendiri. Di hadapan banyak orang, Luo Liuyin menaiki kapal perang, berjalan perlahan turun, lalu duduk berhadapan dengan Chen Qingyuan. Keduanya saling berpandangan dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Teh. Chen Qingyuan memecah suasana hening. Tuo. Setelah menjawab, Luo Liuyin mengambil cangkir teh di depannya, menyesapnya, lalu dengan lembut meletakkannya di atas meja. Sambil melakukan itu, tatapannya tak pernah lepas dari Chen Qingyuan. Suasana menjadi sunyi lagi, dan suasananya aneh. Setelah beberapa saat, Chen Qingyuan berkata lagi, "Datanglah menemuiku, ada apa?" "Lihatlah dirimu," jawab Luo Liuyin dengan sangat lugas. Dewa perang kuno, yang terkenal di seluruh surga, adalah sosok yang membuat semua orang kagum. Yang lain tidak berani maju dan hanya bisa menonton dari jauh. Luo Liuyin tidak khawatir dan hanya bisa mengamati secara langsung dengan lebih jelas. "Apakah kamu sudah selesai membacanya?" Chen Qingyuan bertanya. "Tidak," Luo Liu bernyanyi dan membalas. "Berapa lama kamu akan menonton?" Chen Qingyuan bertanya lagi. Luo Liuyin berkata, "Saya tidak tahu." Mereka berdua sebenarnya bukan teman, tetapi kini mereka duduk bersama, menyeruput teh, yang satu bertanya, yang lain menjawab. Suasananya tampak harmonis di permukaan, tetapi ada sesuatu yang aneh di dalamnya. "Aku masih belum bisa melihat menembusmu." Setelah mengamati cukup lama, Luo Liuyin terdiam. Chen Qingyuan tersenyum namun tidak mengatakan apapun. "Terlepas dari benar atau tidaknya cerita tentang hilangnya kultivasimu, aku tetap yakin kau lebih dari itu. Kau tidak bisa hanya berdiam diri di tempatmu sekarang. Kau pasti akan menjadi lawan terkuatku di masa depan." Luo Liuyin terus berbicara. "Kau bisa menindasku hanya dengan 1 jari, meskipun aku dalam kondisi seperti ini. Bagaimana aku bisa bersaing denganmu?" Chen Qingyuan telah menggunakan teknik rahasia penyembunyian, dan bahkan para master tingkat atas pun tidak dapat menemukan kekurangannya. Meskipun Luo Liuyin tidak menyadari sesuatu yang tidak biasa, intuisinya jauh di dalam hatinya membuatnya percaya bahwa Chen Qingyuan dapat mencapai puncak. "Dengan keterampilanmu, bahkan jika cederanya serius, ia dapat dikembalikan ke keadaan semula." Perkataan Luo Liuyin bukanlah pujian, tetapi pernyataan fakta. "Kau terlalu menganggapku tinggi." Chen Qingyuan sengaja menunjukkan ekspresi agak sedih dan menertawakan dirinya sendiri, "Hidupku seharusnya segera berakhir." Mendengar ini, Luo Liuyin mengerutkan bibirnya. Baginya, tidak bisa melawan dewa perang kuno secara terbuka dan jujur akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Apakah karena kurangnya sumber daya untuk penyembuhan? Atau tidak ada cara untuk pulih? Luo Liuyin tiba-tiba mengatakan ini. "Kenapa? Dari apa yang kamu katakan, sepertinya kamu ingin membantuku." Chen Qingyuan bertanya. Dengan suara, "Bang," Luo Liuyin memukul meja dengan tangan kirinya. Dia perlahan menggerakkan telapak tangannya, dan sebuah cincin Sumeru muncul di meja tempat dia baru saja mengetuknya. Segera setelah itu, Luo Liuyin melambaikan tangannya dan memasang penghalang untuk mencegah orang luar melihat pemandangan di haluan kapal. Kemudian, dia menjentikkan jarinya ke cincin sumi di atas meja, membuka segelnya. Desir. Sebuah proyeksi tiba-tiba muncul, menyingkapkan segala sesuatu di dalam cincin Sumeru. Ada berbagai macam harta karun, jumlahnya menakjubkan. Ada begitu banyak hal langka yang bahkan membuat Chen Qingyuan iri. "Tidak, apa maksud orang ini? Apakah dia memamerkan kekayaannya?" Chen Qingyuan tidak mengerti maksudnya dan sedikit mengernyit. "Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu bisa mendapatkannya." Melihat keraguan di mata Chen Qingyuan, Luo Liuyin menjelaskan arti tindakannya. "Apa?" Chen Qingyuan tertegun sejenak, curiga bahwa dia salah dengar. "Tidak ada apa-apa di antara kita. Tidaklah wajar jika kamu bersikap baik padaku. Jika saya sungguh-sungguh menyukai suatu harta, berapa harga yang harus saya bayar?" Chen Qingyuan tampak waspada. "Janjikan satu hal padaku," kata Luo Liuyin. "Ada apa? Tolong beritahu aku." Chen Qingyuan bertanya. "Jika waktunya tepat, lawanlah aku." Luo Liuyin menanggapi masalah itu dengan serius. "Aku akan bertarung denganmu, itu saja." Mendengar suara itu, Chen Qingyuan sangat curiga bahwa dia salah dengar, dan ekspresinya tercengang. Ya, Luo Liuyin sangat mementingkan masalah ini dan bersikap sangat serius. "Tidak ada syarat lain." Chen Qingyuan tidak mempercayainya. "Tidak ada yang lain," Luo Liuyin menjawab dengan tegas.
Jika aku punya kesempatan untuk pulih, aku akan tetap melawanmu meskipun kamu tidak setuju dan bersikeras membuat masalah. Kata Chen Qingyuan. Memang, Luo Liuyin bukan orang bodoh, dan ia berbicara terus terang tentang pikirannya, aku tidak ingin kau mati di titik awal era yang makmur. Aku ingin melawanmu di puncak. Bahkan jika aku kalah, aku tidak akan pernah menyesalinya, dan hidupku akan terasa lengkap. Sejak mengetahui masa lalu Chen Qingyuan, Luo Liuyin sangat mengaguminya dan ingin melawannya. Obsesi ini telah mengakar kuat di hatinya. Jika aku mati sekarang, itu akan sangat bermanfaat bagimu. Dengan berkurangnya satu lawan di jalanmu menuju pencerahan, peluangmu untuk naik tahta akan sangat meningkat. Sejak saat itu, Chen Qingyuan menjadi sangat tertarik pada Luo Liuyin dan ingin mengenalnya lebih baik. Seorang dewa pembunuh yang muncul dari neraka leluhur, ia biasanya tetap rasional, menepati janjinya, dan memiliki seperangkat aturan perilaku yang unik. Aku hanyalah sebuah pemandangan di jalan kultivasi. Apa yang disebut pencapaian pencerahan hanyalah sebuah hasil. Tahta tidak terlalu penting bagiku. Luo Liuyin mengungkapkan pandangannya tentang kehidupan. Mungkin ada sedikit pemberontakan dalam hal ini. Para pemimpin klan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan monster yang dapat merebut tahta, dan mengorbankan banyak kerabat untuk itu. Ia menyimpan dendam dalam hatinya dan tidak menginginkan tahta. Atau mungkin dia benar-benar tidak peduli dengan tahta, menikmati proses kultivasi, dan ingin menemukan lawan sejati. Sepertinya aku harus mengenalmu lagi. Chen Qingyuan menatap Luo Liuyin dalam-dalam, dan merasakan sedikit rasa hormat di hatinya. Kau boleh mengambil apapun yang berguna untukmu. Yang kuinginkan hanyalah pertarungan. Luo Liuyin berharap dapat menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membantu Chen Qingyuan mengatasi bencana ini. Nanti, ketika Chen Qingyuan pulih dan siap, mereka akan bertarung. Bagus. Mengakui Luo Liuyin sebagai lawannya, Chen Qingyuan dengan santai menunjuk dan memilih sebuah harta karun. Suara mendesing. Luo Liuyin bertindak cepat dan segera mengambil harta ini dari cincin Sumeru. Tanaman Yesia Chao, obat spiritual kelas atas, membutuhkan nutrisi spiritual selama 10.000 tahun sebelum dapat matang. Tanaman ini langka di dunia. Hiduplah dengan baik, lakukan apapun yang kau bisa untuk mencapai puncak, dan jangan mati di tangan orang lain sebelum kau melawan aku. Luo Liuyin mengambil cincin Sumeru dari meja dengan ekspresi serius. Saya berjanji. Chen Qingyuan berjanji. Setelah masalah selesai, Luo Liuyin perlahan berbalik dan bersiap untuk pergi. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, berbalik dan melirik Chen Qingyuan lagi, dan berkata dengan nada lembut, "Teh, sangat enak." Setelah mengatakan ini, Luo Liuyin berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang dari tempatnya. Beberapa saat kemudian, ia muncul di teras Tongtian dan melangkah dengan tegas ke sebuah penanda batas. Itu hanyalah teh biasa, tetapi yang membuatnya enak adalah karena orang yang meminumnya memiliki status luar biasa. Anak ini cukup menarik. Chen Qingyuan melihatnya dari jauh, matanya sedikit menyipit dan sudut bibirnya terangkat. Ia punya kepribadian, saya menyukainya. Sekarang setelah kita membuat kesepakatan hari ini, mari kita bertemu di puncak. Setelah percakapan dengan Luo Liuyin ini, Chen Qingyuan memiliki pemahaman tertentu tentangnya. Ia adalah orang yang berpikiran terbuka, bertemperamen baik, dan tidak sok. Ketika Luo Liuyin dan Chang Ziqiu bertarung, dia membiarkan Chang Ziqiu pergi dalam keadaan terluka dan terlalu malas untuk mengejarnya. Meskipun ia adalah dewa pembunuh yang muncul dari neraka, ia tampaknya membenci pembunuhan dan tidak akan membunuh kecuali diperlukan. Setelah mengalihkan pandangannya, Chen Qingyuan berbalik dan kembali ke kabin. Ia menyerahkan rumput awan 5 daun yang baru saja diperolehnya kepada dokter hantu. "Kakak, ini untukmu. Obat terbaik yang berharga harus digunakan." Ya, dokter hantu itu tidak sopan dan menerimanya. Chen Qingyuan berkata, "Kakak, mari kita bahas sesuatu." "Ada apa?" Dokter hantu itu mengangkat matanya dan berbicara dengan lembut. "Perjalanan ke depan pasti sangat berbahaya. Kau tidak bisa tinggal bersamaku selamanya," kata Chen Qingyuan serius. "Jadi, aku ingin mengirim adikku ke Northern Wastelen, tempat yang lebih aman." Mendengar ini, dokter hantu itu terdiam. Chen Qingyuan benar. Jalan menuju pencerahan itu sangat berbahaya, dan keberadaan dokter hantu di dekatnya akan menjadi kelemahan. Terlebih lagi, kekuatan dokter hantu tidak cukup untuk mencapai puncak jalan tersebut, sehingga keduanya terpaksa berpisah. Kalau ada orang yang mengincar Ghost Doctor dan kebetulan Chen Qingyuan tidak ada di sana, akibatnya akan mengerikan. Cara terbaik adalah mengirim dokter hantu ke tempat yang aman sehingga Chen Qingyuan tidak memiliki kekhawatiran. Bagus. Dokter hantu itu mengangguk dan setuju. Meskipun saya sangat enggan berpisah dari Chen Qingyuan, ini adalah solusi terbaik dan saya tidak punya pilihan selain melakukannya. Aku tidak terlalu peduli dengan kekuatanku sendiri sebelumnya, tapi sekarang aku merasa sangat tidak berdaya. Dibandingkan dengan para kultivator yang tak terhitung jumlahnya di dunia agung, kemampuan dokter hantu untuk melintasi jembatan ilahi sudah cukup mengesankan.
Namun, dibandingkan dengan iblis-iblis zaman sekarang, tentu saja itu masih belum cukup mengesankan. Kalau begitu, ayo kita pergi dulu. Pikiran awal Chen Qingyuan adalah mencapai teras Tongtian, melewati batas penilaian, dan selangkah demi selangkah menuju puncak. Namun kemudian ia berpikir, bagaimana jika seseorang dengan motif tersembunyi ingin menyerang Dokter Hantu? Oleh karena itu, jangan terburu-buru, dan kerjakan semuanya satu per satu. Panjang, kapal perang mulai menyala, dan lapisan cahaya redup menempel di permukaannya. Pemandangan ini disaksikan banyak orang dan tampak terkejut. Kenapa kamu pergi? Mau kemana? Saya punya banyak pertanyaan, tetapi tak seorang pun punya jawaban. Beberapa hari kemudian, kapal perang itu dengan selamat melintasi gerbang batu kuno yang menuju ke dunia luar. Kapal perang itu berlayar melintasi langit berbintang luas Luo Shengsu, menuju Shenzhou. Setelah beberapa waktu, sepotong berita datang dari makam Kaisar Timur dan menyebar luas. Pedang canggeng abadi dan penjaga monumen muncul di makam Kaisar. Masalah ini dilaporkan dan menimbulkan sensasi besar. Tatapan mata orang-orang tua yang selama ini menahan hawa nafsunya itu tiba-tiba berubah, dan mereka menjadi gelisah lagi. Pelindung yang dibawa Chen Qingyuan dalam perjalanan ini adalah penjaga prasasti, yang sebelumnya pernah bertarung dengan Luo Liuyin dari klan Kekaisaran Lin Qian dan telah menunjukkan jati dirinya. Seperti yang diharapkan, penjaga monumen itu tidak bersama Chen Qingyuan, tetapi pergi ke makam kaisar yang jauh di timur. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa Chen Qingyuan tiba-tiba meninggalkan jalan, nampaknya dia merasa khawatir dan ingin segera pergi ke Northern Wilderness untuk mencari perlindungan. Para lelaki tua yang bersembunyi di balik bayangan melihat kapal perang yang membawa Chen Qingyuan, mata mereka berkedip-kedip dan perlahan-lahan membara. Pikiran jahat yang telah padam oleh pemusnahan sebelumnya dari pemusnahan asli sekali lagi menyala, dan apinya begitu kuat sehingga tak dapat dipadamkan. Satu-satunya kesempatan, para ahli dari semua pihak percaya bahwa saat Chen Qingyuan berada di bawah perlindungan penguasa tertinggi adalah saat terbaik untuk bertindak. Jika ia melewatkannya, ia tidak akan pernah memilikinya lagi dan akan menyesalinya di masa depan. Saya sendirian dan tidak takut. Beberapa kultivator independen yang kuat telah siap secara mental. Jika ini terjadi, mereka akan mendapatkan harta karun tertinggi dari lautan kesadaran Chen Qingyuan, dan pencapaian mereka di masa depan akan tak terbatas. Kalau aku kalah, hal terburuk yang bisa terjadi adalah aku kehilangan nyawaku. Lagi pula, aku sudah tua dan umurku takkan lama lagi. Kemungkinan keberhasilannya sangat tinggi. Banyak orang kuat yang menghakimi. Di mata banyak orang, Chen Qingyuan begitu ingin menyeberangi lautan bintang tanpa henti. Ia pasti panik dan takut karena tidak ada yang melindunginya. Tangkap Chen Qingyuan hidup-hidup, dan kita akan berbagi kekayaan dan kejayaannya. Beberapa pakar top diam-diam berkolusi satu sama lain, menandatangani kontrak, dan maju serta mundur bersama. Harta karun rahasia di lautan kesadaran Dewa Perang kuno itu mengasyikkan hanya dengan memikirkannya, dan sulit untuk tenang. Tempat terbaik untuk bertindak adalah di reruntuhan Luoshen. Begitu tiba di Shenzhou, Chen Qingyuan akan dapat menghubungi orang-orang kuat sesegera mungkin dan meminta mereka datang untuk melindunginya. Meskipun Luo Shengsu dan Shenzhou terhubung, terdapat batasan hukum tertentu. Selain itu, jaraknya sangat jauh, dan sarana seperti jimat giok transmisi suara tidak dapat digunakan. Paling lama 5 hari lagi, dia akan sampai di Shenzhou. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Singkatnya, apakah Anda ingin melakukannya atau tidak? Jangan lupa, ada banyak orang kuat yang memiliki hubungan dekat dengan Chen Qingyuan. Begitu kita menjadi kuat, kita akan menghadapi banyak bahaya dan akan sulit untuk lolos dari bencana ini. Aku punya harta karun yang bisa menghapus semua jejak diriku. Setelah perbuatan itu selesai, aku akan bersembunyi di tempat rahasia. Bahkan si kecil, Nan Gongge, akan kesulitan mengetahuinya. Mari kita mundur selangkah. Sekalipun keberadaan kita terbongkar, kita bisa terus bersembunyi dan perlahan-lahan merencanakan masa depan kita. Begitu kita menembus kemacetan dan mencapai anak tangga ke-9 jembatan ilahi, kita tak perlu takut lagi pada pahlawan manapun di dunia. Beberapa lelaki tua berkumpul, berbincang semakin riuh, seolah-olah mereka telah melihat diri mereka sendiri berdiri di puncak. Jantung mereka berdebar kencang, hasrat mereka bergelora, dan mereka bahkan berani mengintip singgasana tertinggi. Berada di dunia praktik spiritual itu seperti mendayung melawan arus. Jika Anda tidak maju, Anda akan tertinggal, dan Anda ditakdirkan untuk tidak memiliki kedamaian dalam hidup. Lelaki tua itu memperoleh informasi jauh lebih cepat daripada orang biasa. Ketika ia mengetahui bahwa penjaga monumen itu berada jauh di timur, hatinya langsung bergetar dan ia mulai memikirkan rencana. Kapal perang giok putih itu berlayar ke langit berbintang yang relatif kosong hari ini, jarang melihat bintang. Kalaupun ada, bintang itu mati, tanpa roh, memancarkan aura dingin yang mati. Setelah melintasi kehampaan ini, Anda dapat mencapai Northern Wilderness. Batas antara Luo Shengsu dan Shenzhou berada di suatu tempat di Northern Wilderness.
Sepertinya ada beberapa pria gelisah yang mengikuti kita. Wawasan Chen Qingyuan sangat tajam, dan dia mendeteksi beberapa fluktuasi aura yang tidak biasa. Saya sudah mencoba berbagai cara untuk memancing sebelumnya, tapi sayangnya saya tidak pernah punya kesempatan. Sekarang, untuk memulangkan adik saya berhasil memancing sekelompok ikan besar, yang sungguh tidak terduga. Meski seekor ikan berhasil ditangkap, wajah Chen Qingyuan tidak menunjukkan banyak kegembiraan, melainkan sedikit kekhawatiran. Karena takut keadaannya menjadi tidak terkendali, dokter hantu saudari itu pun berada dalam bahaya. Dulu saya punya penjaga monumen di sisi saya, jadi saya tidak perlu khawatir tentang hal ini. Kakak, apapun yang terjadi, jangan keluar. Chen Qingyuan tidak yakin apakah orang-orang itu akan bertindak. Demi keselamatan adiknya, ia harus bersiap terlebih dahulu agar tidak membuat kesalahan besar. Ada apa? Dokter hantu, yang baru di jembatan ilahi, tidak dapat merasakan perubahan halus dalam hukum di sekitarnya. Namun, dari ekspresi dan nada Chen Qingyuan, ia secara kasar menduga bahwa mungkin ada bahaya. Ia mengepalkan tangannya, ekspresinya serius. Tidak ada yang serius. Chen Qingyuan tersenyum tenang dan menghiburnya. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Apapun yang terjadi, dokter hantu itu tahu bahwa dia tidak dapat membantu banyak, jadi dia hanya tinggal di sana dengan jujur dan tidak menimbulkan masalah bagi Chen Qingyuan. Di kapal perang, ada batasan yang ditinggalkan oleh penjaga monumen, yang cukup untuk menahan serangan dari prajurit tingkat atas. Selama dokter hantu itu tidak keluar, semuanya akan aman. Setelah menahan serangan pertama, Chen Qingyuan kemudian bisa turun tangan untuk melindunginya tanpa harus menyembunyikan kelemahannya. Saya tidak dapat menggunakan teknik misterius apapun sekarang, kalau fluktuasi energi spiritual dapat diketahui oleh mereka yang berada dalam kegelapan. Setelah itu, Chen Qingyuan duduk di dekat jendela sebuah ruangan yang elegan, menyeruput teh dan menunggu situasi berubah. Waktu aku mau mancing, aku nggak mau ambil umpannya. Enggak sengaja, aku dapat hadiah. Chen Qingyuan berbisik pada dirinya sendiri. Jika perkelahian benar-benar terjadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah melindungi suster dokter hantu. Dengan begitu, Chen Qingyuan bisa melepaskan diri dan menangkap ikan tanpa perlu khawatir tentang apa yang ada di depan atau di belakang. Dalam kegelapan, terjadi beberapa fluktuasi hukum yang sangat kuat. Jelas ada lebih dari satu individu kuat yang mengincar Chen Qingyuan. Tidak diketahui apakah mereka berasal dari klan kuno abadi. Kapal perang itu berlayar selama 1 hari lagi tanpa insiden. Orang-orang yang bersembunyi di kegelapan masih mengamati, dan mereka sangat yakin bahwa tidak ada penjaga yang kuat di sekitar Chen Qingyuan lagi. Kegelisahan kecil di hati mereka dengan cepat menghilang. Itu akan datang. Fluktuasi hukum menjadi semakin kuat, dan Chen Qingyuan berbisik diam-diam. Jelas saja, lelaki dalam kegelapan itu tidak tahan lagi. Ledakan. Seperti yang diharapkan, 1/4 jam kemudian, kapal perang itu tampaknya menabrak sesuatu, lambung kapal bergetar hebat dan terpaksa berhenti. Dokter hantu yang duduk di dalam perahu secara naluriah ingin keluar dan menyelidiki. Namun, ia segera mengingat instruksi Chen Qingyuan dan tetap di tempatnya, mengamati sekelilingnya dengan indera spiritualnya, waspada dan hati-hati. Chen Qingyuan duduk di dekat jendela. Meskipun perahu berguncang hebat beberapa kali, teh di tangannya tak tumpah setetes pun, bahkan riak pun tak muncul. Suasana begitu sunyi hingga agak menakutkan. Dia menyeruput tehnya sedikit, lalu meletakkan cangkirnya. Dia perlahan berdiri dan berjalan keluar kabin selangkah demi selangkah. Karena ada tamu yang berkunjung, tentu saja kita harus menjamu mereka dengan baik untuk menunjukkan rasa hormat. Karena kamu di sini, kenapa kamu tidak keluar dan menemuiku? Chen Qingyuan duduk di suatu tempat di haluan kapal dan melihat sekeliling. Ia tidak melihat sosok manusia, tetapi aura hukumnya sangat jelas. Dia mungkin masih sedikit takut, lagi pula, dia harus berurusan dengan Chen Qingyuan dan tidak bisa bertindak gegabah. Hentikan kapal perang dan lihat situasinya. Jika masih ada orang kuat yang bersembunyi di kapal perang, orang-orang tua dalam kegelapan bisa saja melarikan diri dan menghilang sebelum identitas mereka terungkap. Setelah menggunakan berbagai harta dan metode rahasia serta mengonfirmasinya berkali-kali, Chen Qingyuan hanya memiliki seorang dokter hantu dari jembatan Chu Shen di sisinya, jadi dia bukanlah masalah besar. Kemudian, kekosongan di depan kapal perang menjadi terdistorsi. Tak lama kemudian, sesosok muncul. Orang ini mengenakan jubah hitam berlengan lebar, dan lapisan kabut mengambang di permukaan tubuhnya untuk menyembunyikan penampilan aslinya dan tidak ingin meninggalkan jejak apapun. Saya sudah dalam kondisi ini, apakah perlu bersikap begitu hati-hati? Chen Qingyuan menatap pria berpakaian hitam di depannya tanpa mengubah ekspresinya. Tidaklah buruk untuk bersikap hati-hati. Pria berpakaian hitam itu mengenakan topeng ajaib dan suaranya rendah dan serak, yang pasti telah diproses. Kurasa kau bukan satu-satunya di sini. Kenapa kau tidak membiarkan teman-temanmu muncul? Chen Qingyuan menatap pria bertopeng hitam itu beberapa kali lagi.
Dia tidak menggunakan teknik rahasia apapun untuk saat ini, jadi wajar saja jika dia tidak bisa melihat tembus pandangnya. Mari kita bertukar tempat, dan itu tentu akan memenuhi permintaan yang mulia. Pria berbaju hitam itu melangkah maju, dan tekanan yang kuat membuat kapal perang itu terus berguncang. Pada saat yang sama, embusan angin bertiup kencang, membuat kulit Chen Qingyuan cekung, rambutnya berkibar, dan pakaiannya berdesir. Yang mulia, silakan. Beberapa langkah ke depan, pria berpakaian hitam berdiri di haluan kapal, berbicara dengan nada bermusuhan, jelas-jelas memaksa mereka. Saya tidak suka bekerja sama secara aktif, jadi kamu saja. Chen Qingyuan telah menangkap arah spesifik fluktuasi aura orang-orang di kegelapan itu. Begitu pertempuran dimulai, dia tidak akan membiarkan siapapun lolos. Baiklah, aku minta maaf. Setelah berkata demikian, lelaki berpakaian hitam itu mengulurkan tangan kanannya ke udara. Sebuah tangan raksasa tak terlihat mencengkeram Chen Qingyuan dan hendak terjatuh. Ledakan. Tiba-tiba, penghalang cahaya misterius muncul di permukaan tubuh Chen Qingyuan, menghalangi kekuatan telapak tangan raksasa ini. Saya lupa menyebutkan bahwa saya membawa beberapa harta karun yang dapat menyelamatkan nyawa. Chen Qingyuan benar-benar ingin menyerah dan bermain dengan orang-orang ini perlahan-lahan. Sebelum keluar, saudara senior Lin Changsheng mengeluarkan jimat pelindung, yang merupakan harta karun utama Sekte Qing dan dapat menahan beberapa serangan dari 7 langkah jembatan ilahi yang perkasa. Ia memasukkannya ke dalam pelukan Chen Qingyuan sebelum ia merasa tenang. Pria berbaju hitam hanya ingin menangkap Chen Qingyuan, jadi tentu saja dia tidak punya banyak kekuatan untuk menghancurkan penghalang jimat itu. Cahaya misterius yang tiba-tiba muncul dari tubuh Chen Qingyuan benar-benar membuat pria berpakaian hitam dan pria tua yang sedang menonton secara diam-diam ketakutan, mereka mengira bahwa seseorang yang sangat kuat telah muncul untuk melindunginya. Itu alarm palsu. Setelah diam-diam menyeka keringat dingin di dahinya, pria berpakaian hitam itu menyerang lagi. Desir. Lalu, pria berpakaian hitam itu menggunakan kekuatan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Tidak ingin membuang waktu untuk mencegah kecelakaan. Dia langsung memperlihatkan kekuatannya sendiri, memancarkan aura 8 langkah jembatan ilahi, yang begitu agung hingga cukup untuk menggemparkan masyarakat dunia. Dengan pukulan telapak tangannya, dia menekan ke bawah, bermaksud membawa Chen Qingyuan pergi dengan paksa. Orang-orang tua dalam kegelapan itu tampaknya juga mulai kehilangan kesabaran. Mereka menggunakan teknik misterius mereka untuk menghalangi langit berbintang, karena takut terjadi kecelakaan. Ledakan. Yang mengejutkan lelaki berbaju hitam itu adalah telapak tangan yang ditekannya terhenti di udara, seolah-olah telah menghantam sesuatu yang sangat padat dan sulit diguncang. Ternyata, penghalang yang ditinggalkan penjaga monumen di kapal perang telah dipicu dan diaktifkan. Lebih lanjut, kekuatan dahsyat yang terpancar dari penghalang tersebut langsung mendorong pria berbaju hitam itu hingga terpental jauh, menyebabkan darahnya melonjak dan panik. Apa yang sedang terjadi? Pria berbaju hitam dan pria perkasa dalam kegelapan sama-sama terkejut. Jantung mereka berdebar kencang dan keringat dingin mengucur deras. Sepertinya itu semacam kekuatan yang membatasi, dan itu tidak ada hubungannya dengan Chen Qingyuan. Semua orang melihat lebih dekat dan membuat penilaian. Jangan buang waktu, perbaiki saja. Sosok kuat dalam kegelapan mendesaknya, merasa gelisah yang tak dapat dijelaskan. Penundaan akan menyebabkan kejadian tak terduga, jadi ia ingin segera mengakhiri pertempuran. Bawa kapal perang ini bersamamu. Semua kekuatan utama dalam penyergapan ini muncul dan mengepung kapal perang. Termasuk pria berpakaian hitam yang muncul pertama, totalnya ada 5 orang. Bahkan orang yang paling lemah pun memiliki tingkat kultivasi 7 langkah jembatan ilahi. Jajaran ini sungguh besar, bahkan penjaga monumen pun akan merasa pusing menghadapi orang-orang ini. Lagi pula, penjaga monumen belum mencapai langkah ke-9 dan tidak bisa menggunakan kekuatan absolut untuk menghancurkan para pahlawan. Mereka berlima bekerja sama, bersiap untuk menjebak Chen Qingyuan di dalam kapal perang dan membawanya pergi bersama kapal perang. Setelah mereka berada di tempat yang aman, mereka akan perlahan-lahan menghancurkan penghalang di luar kapal perang. Idenya bagus, tetapi sayangnya tidak akan berhasil. Semuanya sudah keluar. Bagus sekali. Aku jadi tidak perlu repot mencarinya. Chen Qingyuan melihat sekeliling dan tersenyum ramah. Ketika kelima master teratas hendak bertindak, mereka mendapati Chen Qingyuan tiba-tiba berdiri dan melangkah maju selangkah demi selangkah ke depan haluan. Entah apa yang ingin ia lakukan. Melihat situasi ini, semua orang merasakan kecemasan di lubuk hati mereka, gugup dan gelisah yang tak dapat dijelaskan. Farsnya sudah berakhir. Seharusnya kau bersiap untuk yang terburuk sebelum datang ke sini dan menjelaskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Chen Qingyuan melirik semua orang dengan ramah dan mengingatkan dengan penuh perhatian. Semua orang yang mendengar kata-kata ini merasa sangat rumit. Mereka tidak mengerti perilaku Chen Qingyuan. Ia begitu percaya diri dan tidak tahu apa lagi yang bisa diandalkan. Begitu Anda bertindak, tidak ada jalan kembali.
Maju. Ada seorang pria yang tidak ingin terjebak dalam kebuntuan, jadi dia mengambil inisiatif dan menamparkan kapal perang itu dengan satu telapak tangan, mencoba menggunakan kekuatan magisnya yang besar untuk mengganggu kekuatan pembatas yang menutupi bagian luar kapal. Melihat hal itu, yang lain berhenti berpikir dan menyerang dengan sekuat tenaga, mata mereka tajam. Kendalikan kapal perang dan pergilah ke tempat yang aman. Saat itu, telusuri lautan kesadaran Chen Qingyuan, jelajahi harta karun tertinggi, dan kemungkinan besar Anda akan mendapatkan metode Kaisar Agung. Pada saat yang sama, Chen Qingyuan tidak berdiri di sana dengan bodoh. Begitu pikiran itu terlintas di benak, dua harta karun muncul, tripod hitam dan pedang giok putih bintang 7. Dua senjata kelas atas terbang ke kedua sisi kapal perang dengan kecepatan tercepat, meletus dengan kekuatan dahsyat seluas lautan, memastikan kapal perang itu stabil dan tidak ditempati oleh orang luar. Lindungi adikku. Chen Qingyuan memasukkan dua energi spiritual yang kuat ke dalam senjata itu dan mengeluarkan perintah, yang melarang segala bentuk pembangkangan. Dengan dua prajurit Tao yang menjaga kabin, orang-orang ini tidak akan dapat melukai dokter hantu di kabin dalam waktu singkat. Tanpa rasa khawatir, Chen Qingyuan akhirnya bisa meregangkan ototnya. Sekali Anda menangkap ikan, Anda tidak bisa melepaskannya. Seketika, para master tingkat atas merasakan tekanan kuat dari Chen Qingyuan, wajah mereka dipenuhi ketakutan, mata mereka terbelalak. Satu pikiran terlintas di benak mereka telah ditipu. Berita tentang runtuhnya fondasi Chen Qingyuan itu palsu. Suara mendesing. Saat berikutnya, Chen Qingyuan menghilang dari tempatnya. Yang sangat membingungkan adalah orang kuat itu tidak dapat menemukan jejak Chen Qingyuan, dan tidak tahu kemana dia pergi atau apa yang ingin dia lakukan. Ketakutan yang luar biasa mulai muncul, menguasai tubuh setiap orang. Aku berkeringat deras dan seluruh tubuhku gemetar. Beberapa orang tua sudah mulai berpikir untuk pensiun, tetapi apakah ada peluang untuk itu? Ledakan. Sesaat kemudian, Chen Qingyuan muncul di tempat pria berbaju hitam itu berada, menghadapnya, sekitar 3 meter jauhnya. Kemudian, ia mengepalkan tangan kanannya dan menyerang dengan kekuatan dahsyat. Pria berbaju hitam itu tak sempat bereaksi. Lapisan pelindung yang secara tak sadar dibentuk tubuhnya serapuh tahu dan telah ditembus. Kemudian, tinju itu menghantam dada pria berpakaian hitam itu tanpa ragu sedetik pun, menembus dadanya, organ-organ dalamnya mengucurkan darah. Topengnya tak mampu menahan benturan dan hancur berkeping-keping. Rasa sakit yang hebat menyebabkan wajahnya berubah menjadi bentuk yang mengerikan. Ledakan. Kemudian, karena pukulan itu terlalu kuat, sisa tenaga yang ada merobek lebih dari separuh tubuh pria berpakaian hitam itu. Bagian dada hancur total hingga berlumuran darah, menyisakan leher dan kepala yang relatif utuh. Bagian bawah tubuh hanya tersisa di bawah lutut, dan kakinya sedikit gemetar. Meskipun dia menghancurkan tubuh orang ini, Chen Qingyuan tidak merusak benda spasial yang dibawanya, jadi dia mengeluarkan benda itu dari tasnya dengan mudah. Tanpa kesempatan untuk mengungkapkan rasa sakitnya, lelaki berpakaian hitam itu kini hanya punya satu pikiran dalam benaknya, melarikan diri. Meninggalkan tubuhnya, bukan membentuknya kembali. Kepalanya melayang seperti bola, berusaha menjauh dari Chen Qingyuan, menjauh dari tempat ini, menuju tempat aman untuk perlahan-lahan pulih. Pukulan ini tidak hanya menghancurkan tubuh pria berpakaian hitam itu, tetapi juga menghancurkan metode rahasianya untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Lelaki tua berambut putih dengan janggut kambing itu mendongakkan kepalanya ke kejauhan, berniat melarikan diri. Dengan suara, Swiss Chen Qingyuan berdiri di depan kepala itu, dengan senyum nakal di wajahnya, dan berkata dengan ramah, "Mau kemana? Aku akan mengantarmu." Jelaslah, melarikan diri adalah sebuah kemewahan. Melihat jalannya terhalang, lelaki tua berjanggut domba itu tahu bahwa ia tak bisa melarikan diri sekalipun bersayap. Dengan wajah penuh ketakutan, ia memohon ampun, "Yang mulia, saya salah, tolong beri saya jalan keluar." "Apakah menurutmu itu mungkin?" Chen Qingyuan bertanya sambil tersenyum. Orang tua berjanggut domba itu tahu bahwa tidak ada harapan untuk bertahan hidup, tatapan matanya tiba-tiba menjadi tajam, dan dia mengaktifkan teknik terlarang dan mencoba menghancurkan dirinya sendiri. Dengan suara ledakan yang keras, kepalanya meledak, seolah-olah beberapa bintang runtuh bersamaan. Ruang dalam radius ratusan ribu mil hancur, hukum-hukum kacau balau, dan semuanya kacau balau, menyebabkan keributan besar. Orang tua itu berpikir, kalaupun dia meninggal, dia harus memastikan Chen Qingyuan terluka. Sayangnya, Chen Qingyuan sudah mempersiapkan diri sebelumnya dan tidak membiarkan orang ini berhasil. Belum lagi terluka, sehelai pun bajunya tidak robek. "Jika kamu begitu tertekan, kamu mungkin lebih baik bunuh diri." Chen Qingyuan mendesah pelan. Di saat yang sama, ketika keempat orang lainnya melihat lelaki tua berjanggut domba itu ditusuk dengan sebuah pukulan, ketakutan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh mereka bagai virus. Saat itu, mereka tidak lagi berfantasi tentang ciptaan tertinggi, melainkan hanya berharap dapat melarikan diri dari tempat berbahaya ini dan pergi jauh.
Beberapa orang melarikan diri ke berbagai arah, berdoa agar mereka tidak ditangkap oleh Chen Qingyuan. Aturan pembatas yang menyegel ruang ini telah dicabut oleh beberapa orang. Sang master tertinggi menggunakan kartu truf penyelamat nyawanya untuk melarikan diri, dan menghilang hanya dalam sekejap. Kamu tidak bisa lolos. Sebelum Chen Qingyuan meninju pria berpakaian hitam itu, dia telah meninggalkan bekas pada masing-masing dari mereka. Dengan bimbingan tanda itu, sejauh apapun keempat orang ini melarikan diri, itu tidak akan menjadi masalah. Paling-paling, Chen Qingyuan akan membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengejar mereka. Merobek, Chen Qingyuan mengangkat tangan kanannya dan membelah kekosongan di depannya. Penampilannya kembali normal, dia tampan dan memiliki temperamen yang luar biasa. Dia melangkah mantap dan melewati celah ruang itu. Dalam sekejap mata, kami tiba di langit berbintang jutaan mil jauhnya dari sini. Tak jauh dari sana, sesosok perkasa sedang melarikan diri. Ketika ia melihat Chen Qingyuan mendekat, tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Wajahnya pucat pasi karena ketakutan yang luar biasa, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Kamu mau kemana? Aku akan mengantarmu ke sana. Begitu kata-kata itu terucap, Chen Qingyuan terlalu malas untuk membantah dan langsung mengerahkan seluruh kekuatan tubuh samsaranya, melambaikan telapak tangan sambil tersenyum di wajahnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, pria itu ingin memohon ampun, berharap masih diberi kesempatan hidup. Namun, sebelum sempat membuka mulut, ia ditampar hingga tewas. Tubuhnya hancur berkeping-keping, dan hanya beberapa cincin sumi yang tersisa mengambang di tanah, utuh. Setelah mengambil cincin Sumeru ini, Chen Qingyuan bergegas mengejar 3 orang lainnya. Saya orang yang sopan dan saya harus mengantar tamu secara langsung. Sea of, berikutnya juga berjalan sangat lancar tanpa hambatan berarti. Salah satu dari mereka memiliki kartu truf penyelamat yang sangat ampuh. Ia bahkan menghapus pola pelacakan yang ditinggalkan Chen Qingyuan di tubuhnya, dan hampir membuatnya lolos. Untungnya, Chen Qingyuan cukup cepat dan tidak kehilangan tamunya. Ia mengantar tamu itu ke tempat yang seharusnya. Keramahannya sangat baik dan pelayanannya memuaskan. Tidak ada tamu yang berkomentar buruk tentang hal itu. Ada 3 cincin sumi untuk setiap orang. Pikiran ilahi menyapu dan menghancurkan batasan pada cincin itu tanpa merusak benda-benda di dalamnya. Chen Qingyuan sedang tidak ingin menyelidiki identitas dan asal-usul orang-orang ini. Mereka mungkin saja kultivator independen yang kuat, atau mungkin ada kekuatan tertentu di balik mereka. Orang yang datang ke sini sudah pergi ke surga barat dan meninggalkan semua hartanya kepada Chen Qingyuan. Bagaimana kita bisa melanjutkan masalah ini? Kita harus berhenti selagi masih ada waktu. Meskipun Chen Qingyuan benar-benar ingin memeriksa cincin Sumeru ini dengan saksama untuk melihat berapa banyak hal baik yang ada di dalamnya, ia menahan keinginan itu dan tidak melakukannya untuk saat ini. Alasannya sederhana, dia mencium ada orang yang lewat. Orang sopan seperti Chen Qingyuan tentu saja harus datang dan menyapa. Memanggil. Tubuhnya berkelebat lalu lenyap begitu saja. Ketika ia muncul lagi, ia berada di langit berbintang yang gelap dan sunyi. Chen Qingyuan bukan satu-satunya di dunia ini. Ada 2 lelaki tua yang bersembunyi di kehampaan ini. Meskipun mereka bersembunyi jauh di dalam, mereka tidak bisa bersembunyi dari tatapan Chen Qingyuan. Kalian berdua, keluar dan bicara. Chen Qingyuan berbicara dengan keras di tempat yang sangat tenang dan terbuka. Melihat mereka tidak dapat bersembunyi lagi, kedua orang kuat yang bersembunyi dalam kegelapan melangkah keluar. Keduanya melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi dan merasa takut dan terkejut. Selama berhari-hari, Chen Qingyuan berpura-pura sekarat. Mungkin dia memang pernah terluka sebelumnya, tetapi entah bagaimana dia pasti sudah pulih. Setelah pulih, dia mulai berkomplot, menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk memancing orang lain ke dalam perangkap. Dia sungguh licik, siapa yang bisa tahan? Master tingkat atas dari 8 langkah jembatan ilahi hanya menerima paling banyak 2 pukulan dari Chen Qingyuan. Pria kuat itu memang agak terlalu percaya diri pada lawannya. Ia tidak menyangka akan menghadapi situasi seperti ini, sehingga ia dengan mudah dihabisi bahkan sebelum sempat memanggil prajurit Tao-nya sendiri. Meski begitu, meskipun orang itu mengerahkan segenap kemampuannya, dia tidak akan mampu menahan beberapa gerakan Chen Qingyuan dan tidak akan mampu mengubah hasilnya. Kekuatan absolut membuat mereka kewalahan. Mereka sama sekali tidak setara. Ada jurang pemisah yang tak teratasi di antara mereka. Salam, Yang Mulia. Begitu keduanya muncul, mereka langsung membungkuk pada Chen Qingyuan, bersikap sangat hormat dan tidak berani menyinggung perasaannya sedikit pun. Yang seorang adalah seorang lelaki tua berusia 90-an, bertubuh pendek, berkulit gelap dan keriput, mengenakan pakaian merah muda terang, dan tampak agak mencolok. Yang satunya lagi adalah seorang wanita tua berbusana brokat mewah. Meskipun usianya sudah sangat tua, dengan rambut seputih salju dan wajah penuh kerutan, ia memiliki temperamen yang sangat baik dan tampak sangat mulia. Apakah kalian berdua mencoba menangkap belalang sembah sementara burung oriole ada di belakang? Chen Qingyuan menatap 2 orang di depannya sambil tersenyum.
Mendengar ini, tubuh mereka berdua bergetar bersamaan. Gerakannya kecil, tetapi emosi batin mereka bergejolak hebat. Rasa dingin yang tak terlukis menjalar ke seluruh tubuh mereka, membekukan mereka hingga ke tulang dan mencekik jiwa mereka. Yang Mulia bercanda, kami hanya kebetulan lewat. RI buru-buru membantahnya. Benar-benar, Chen Qingyuan berpura-pura memasang ekspresi curiga, sudut bibirnya melengkung ke atas dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa takut, berkeringat dingin, dan gelisah. Nyata, keduanya mengangguk berat. Tempat kumuh ini benar-benar kosong, dan kamu kebetulan lewat. Kebetulan sekali. Dan kalau kamu memang lewat, kenapa kamu tetap di sini dan tidak segera pergi? Chen Qingyuan terus bertanya. Ketika mereka melihat ekspresi ganas Chen Qingyuan, mereka berdua meringkuk di tanah, tidak berani bergerak, karena takut akan terungkapnya jejak fluktuasi hukum dan menjadi sasaran. Akan tetapi, keduanya menggunakan banyak cara untuk menyembunyikan aura mereka sendiri, tetapi tetap tidak dapat lolos dari tatapan tajam Chen Qingyuan. Ya, kami datang dari tempat yang berbeda dan kebetulan bertemu, jadi kami berhenti di sini untuk bertukar beberapa kata. Pria tua pendek itu ragu-ragu sejenak, memikirkan alasan yang lebih meyakinkan, lalu memaksakan senyum. Ya, Chen Qingyuan berbalik dan menatap wanita tua yang mengenakan pakaian mewah. Itu benar, wanita tua itu mengangguk cepat sebagai jawaban, merasa sangat panik tetapi berpura-pura tenang di permukaan. Alasanmu sungguh konyol sampai-sampai aku sulit mempercayainya. Dari yang kulihat, kalian pasti mantan kekasih, dan kalian sudah membuat janji untuk bertemu di sini. Karena kedua orang ini ingin mencari alasan, maka Chen Qingyuan akan membantu dan membuat kesimpulan. Bagaimana mungkin? Mendengar hal itu, perempuan tua itu pun buru-buru menjauhkan diri dari persoalan itu karena takut akan mencoreng nama baiknya. Waktu muda dulu, aku sangat cantik dan lebih bersinar daripada teman-temanku. Bagaimana mungkin aku tertarik pada wanita seburuk itu? Yang Mulia, ini bukan seperti yang Anda pikirkan. Pria tua bertubuh pendek itu berkata dengan rendah hati, kami sebenarnya hanya lewat, dan tidak punya niat lain. Bagaimana kalau kau bersumpah dengan sumpah hati Dao? Jika kau berbohong, kau akan menerima hukuman terberat dari surga. Selama kau bersumpah, aku pasti akan mempercayainya dan takkan pernah meragukannya lagi. Chen Qingyuan memberi saran. Ini, keduanya menjadi tegang, tidak tahu harus berkata apa. Jika seseorang benar-benar bersumpah dengan sumpah darah, ia pasti akan dihukum oleh surga. Mati di tangan Chen Qingyuan, atau mati di bawah hukuman surga. Hasilnya sama saja, tidak ada bedanya. Mereka berdua cemas dan memikirkan berbagai cara untuk melarikan diri, tetapi menolak semuanya karena dianggap mustahil. Mengenai bertarung sampai akhir dengan Chen Qingyuan, mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Lupakan perilaku bunuh diri semacam ini. Apa yang harus saya lakukan? Pria tua pendek dan wanita tua itu mulai cemas. Butir-butir keringat muncul di dahi mereka, dan wajah mereka semakin gelisah, kehilangan ketenangan yang baru saja mereka pura-pura miliki. Saya lupa bertanya, kalian berdua berasal dari mana dan siapa nama kalian? Melihat keduanya tegang dan Chen Qingyuan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil tindakan, dia melewatkan topik membuat sumpah dan memunculkan ide ini. Kedua lelaki itu membuka mulut untuk berbicara, tetapi ragu-ragu, takut asal-usul mereka terbongkar dan akan memengaruhi klan. Kalau memang tidak bisa lari dari musibah ini, lebih baik mati saja dan jangan ikut campur dalam banyak hal. Akan tetapi, kata-kata Chen Qingyuan selanjutnya membuat mereka berdua semakin bingung dan tidak dapat menahan diri. Kamu dari klan kuno Bulan Ungu. Chen Qingyuan menatap lelaki tua pendek itu dengan senyum sedikit main-main. Ledakan. Saat ia selesai berbicara, tubuh lelaki tua pendek itu sedikit bergetar. Meskipun gerakannya kecil, Chen Qingyuan masih menangkapnya, membuktikan bahwa tebakannya benar. Chen Qingyuan berpikir dengan hati-hati tentang aura hukum halus yang terpancar dari pria tua pendek itu, dan hampir menemukan sumbernya. Anda berasal dari suku Yanying kuno. Kemudian, Chen Qingyuan mengalihkan pandangannya ke wanita bangsawan itu, sudut mulutnya sedikit terangkat, mengungkapkan asal-usulnya. Sudah berakhir. Mendengar ini, perempuan tua itu merasa seolah langit runtuh. Wajahnya pucat dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Mungkinkah dia tidak hanya akan mati suatu hari, tetapi dia juga akan terlibat dalam sebab dan akibat, sehingga mendatangkan masalah besar bagi suku tersebut. Sebenarnya, keduanya tahu bahwa dengan cara Chen Qingyuan, tidak akan sulit baginya untuk mengetahui identitasnya. Mereka tidak menyangka akan semudah itu, dan semuanya terungkap dalam satu kalimat. Jangan takut, kalau aku benar-benar ingin membunuhmu, aku pasti sudah melakukannya sejak lama. Aku tidak akan menunggu sampai sekarang. Chen Qingyuan menghiburnya. Panggilan. Tampaknya ada sesuatu yang perlu dibicarakan, jadi mereka berdua menghela napas lega dan menenangkan diri. Yang Mulia, apa yang ingin Anda lakukan? Orang tua pendek itu berani bertanya. Saya orang yang bijaksana dan baik hati.
Chen Qingyuan tersenyum dan berkata, mengorbankan uang dapat menangkal bencana, mengerti? Apakah kamu baik? Lucu sekali. Ketika dia membunuh orang tadi, gerakannya cepat dan tegas, bahkan tanpa mengedipkan mata sedikit pun. Ini hanya bisa dibisikkan dalam hati, tidak bisa diucapkan keras-keras. Saya mengerti. Kalau begitu, bagaimana mungkin mereka berdua tidak mengerti? Kemudian, mereka berdua mengeluarkan semua benda luar angkasa di tubuh mereka dan meletakkannya di depan Chen Qingyuan. Pria tua pendek itu ingin mengambil harta karun hidupnya sendiri, tetapi ketakutan oleh tatapan mata Chen Qingyuan, sehingga ia tidak berani bergerak dan menyerah. Lupakan saja, hal terburuk yang dapat terjadi adalah saya dapat memutuskan pola kontrak dengan harta kelahiran saya dan menemukan senjata baru yang cocok. Melihat ekspresi frustrasi lelaki tua pendek itu, wanita tua itu justru senang. Karena begitu ia mengenakan zirahnya, ternyata itu adalah zirah lembut berbahan sutra giok sepanjang 3 meter yang pas di badan, zirah pertahanan kelas atas yang jarang terlihat di dunia. Apalagi, Chen Qingyuan memberi petunjuk pada wanita tua itu. Apalagi, wanita tua itu bertanya balik. Berpura-pura bingung, ya, tatapan Chen Qingyuan tiba-tiba berubah dingin. Aku memang terlalu malas, tapi bukan berarti aku tidak bisa. Wanita tua itu tak berani bicara omong kosong ketika menghadapi ancaman yang begitu gamblang. Ia segera melepas baju zirah lembut berbahan sutra giok yang dikenakannya dan berpura-pura tidak sengaja. Ia meminta maaf dan berkata, saya lupa. Mohon jangan marah, Yang Mulia. Lebih seperti itu. Chen Qingyuan menunjukkan senyum puas. Yang Mulia, apa yang terjadi hari itu benar-benar kebetulan. Karena Anda sudah menerima permintaan maaf kami, masalah ini seharusnya sudah selesai. Pria tua pendek itu tersenyum menyanjung. Apa yang hilang? Chen Qingyuan menyingsingkan lengan bajunya dan mengambil semuanya. Yang baru saja kau berikan padaku hanyalah uang untuk membeli hidupku. Karma ini belum dipatahkan. Kita akan melunasinya perlahan-lahan nanti. Jangan khawatir, selama kau bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu. Apa? Kita harus melunasinya nanti. Pria tua pendek itu bingung. Yang Mulia, ini tidak pantas. Wanita tua itu tercengang, karena belum pernah melihat gaya melakukan sesuatu seperti itu. Bagaimana kalau aku mengembalikan barang-barang itu kepadamu, lalu aku akan berusaha keras untuk mengirimmu ke surga barat Buddha, lalu aku akan mengambil barang-barang itu kembali. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan sumber daya yang baru saja diperolehnya dan meminta saran kepada kedua orang itu, apakah menurutmu metode ini cocok? Apa yang kau katakan itu benar. Sekalipun aku membunuhmu, barang-barang itu tetap milikku. Alasan aku membiarkanmu pergi adalah agar aku bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya. Jika seseorang meninggal, suku kuno akan bersikeras bahwa kematian tersebut adalah tindakan pribadi dan tidak ada hubungannya dengan suku. Mengingat karakter rasional Chen Qingyuan, ia cenderung enggan mengambil tindakan. Jika orang masih hidup, situasinya akan sangat berbeda. Mendengar ini, keduanya gemetar dan segera menolak, Yang Mulia, mohon simpan. Kami akan patuh dan meminta maaf nanti. Meski tahu ada jebakan, mereka berdua tetap melangkah masuk tanpa ragu. Mustahil. Tak ada yang mau mati kalau masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Tidakkah kamu merasa dirugikan? Chen Qingyuan merasa khawatir. Tidak, jawab wanita tua itu segera, Yang Mulia baik hati dan murah hati. Saya tidak merasa dirugikan sedikit pun. Aku tidak merasa dirugikan. Setelah mengucapkan kebohongan tersebut, lelaki tua pendek itu mengira hidupnya akan diperpendek dan dia pun menangis. Kalau begitu, beres. Mulai sekarang, jangan menjelek-jelekkanku di belakangku, atau aku akan marah. Mengerti. Senyum di wajah Chen Qingyuan tidak memiliki kehangatan angin musim semi, tetapi hanya dinginnya musim dingin yang menggigit. Kata-kata ini terdengar seperti tangisan hantu yang menuntut nyawanya. Wajah kedua pria itu memucat dan tubuh mereka gemetar ketakutan. Mereka ingin menangis tetapi tak kuasa. Aku tahu, sekalipun kami punya 10.000 nyali, kami tak akan berani mengatakan hal buruk tentang Yang Mulia. Sungguh sulit untuk hidup, tetapi berapa banyak orang yang rela mati jika mereka bisa bertahan hidup. Aku suka berurusan dengan orang pintar sepertimu. Lebih mudah. Chen Qingyuan memujinya. Keduanya jelas merupakan leluhur klan kuno, sangat berkuasa dan memiliki posisi tinggi, tetapi saat ini mereka dimarahi dan ditegur seperti anak kecil, dan mereka tunduk serta malu-malu. Kontrasnya terlalu besar. Ngomong-ngomong, siapa nama kalian? Aku akan mencatatnya. Sambil berbicara, Chen Qingyuan mengeluarkan buku rekening dan bersiap untuk menulis. Petik 2. Keduanya tercengang, ekspresi mereka tercengang, mereka merasa sangat sedih dan tidak berdaya. Jangan hanya berdiri di sana, bicaralah. Desak Chen Qingyuan. Pria tua pendek itu tak berani berpura-pura tuli dan bisu. Ia menjawab beberapa kali pertanyaan itu, Yang Mulia, nama saya Qian Jiang. Saat dia berbicara, nama lelaki tua pendek itu mengembun di depannya dan menghilang dengan cepat.
Chen Qingyuan mengeluarkan sebuah pena, menggenggamnya erat, dan menuliskan nama itu di buku catatan. Kemudian, ia menoleh ke arah wanita tua itu dan memberi isyarat dengan matanya. Orang tua itu ada di kolam dangkal. Tekanan itu menghimpit perempuan tua itu. Sarafnya tegang dan ia tak bisa lagi diam. Ia menyebutkan nama aslinya dengan jujur. Saya ingat. Setelah menuliskan nama kedua orang itu, Chen Qingyuan mengangguk puas. Yang mulia, bisakah kami pergi sekarang? Pria tua pendek itu mengajukan permintaan. Penampilan dan nada ini terlalu rendah hati. Tunggu, aku punya pertanyaan lain, kata Chen Qingyuan. Kamu bilang, pria tua pendek itu bersikap hormat. Apakah ada orang lain yang berada dalam situasi yang sama dengan Anda, yang secara tidak sengaja datang ke daerah ini dan menyebabkan kebetulan ini? Chen Qingyuan mengarahkan pandangannya pada orang lain, tetapi energinya terbatas dan mustahil baginya untuk mengupas setiap lapisan kekosongan. Khawatir lelaki tua pendek itu dan yang lainnya tidak akan mengatakan yang sebenarnya, Chen Qingyuan menambahkan dengan senyum ramah, jika kamu bisa membantuku dengan ini, kita bisa mengakhiri dendam kita hari ini dan bahkan menjadi teman. Keduanya saling memandang. Setelah terdiam sejenak, wanita tua itu menjawab dengan serius, Yang mulia, saya bersumpah saya tidak tahu. Aku juga, aku tidak tahu. Pria tua pendek itu setuju. Jelaslah saya tidak jelas dalam hal ini dan berani mengucapkan sumpah. Benar saja, penyergapan terhadap Chen Qingyuan dilakukan secara rahasia oleh pihak-pihak yang berkuasa, dan mereka tidak berani memberitahukannya kepada siapapun. Baiklah, senyum di wajah Chen Qingyuan langsung menghilang, dan dia melambaikan tangannya, kalian pergi. Terima kasih, Yang Mulia. Keduanya membungkuk bersama, berbalik dan berlalu. Kecepatannya cepat, jauh lebih cepat daripada kilat. Penyesalan, ketakutan. Kalau mereka tahu hal itu, mereka tidak akan berani mempunyai ide seperti itu. Sekarang sudah sampai pada titik ini, saya hanya bisa menerimanya. Untungnya, setidaknya aku menyelamatkan hidupku, jadi anggap saja ini sebagai cara untuk menghindari bencana. 5 orang yang pertama kali bertindak meninggal dengan mengenaskan. Kalau dipikir-pikir lagi, saya merasa takut dan gelisah. Di suatu tempat yang lebih rahasia, seorang lelaki tua yang tak diketahui asal-usulnya menyaksikan seluruh proses serangan Chen Qingyuan. Ia begitu ketakutan hingga jantungnya berdebar kencang. Ia menahan napas dan tak berani mengungkapkan jejak apapun karena takut menimbulkan bencana. Chen Qingyuan, yang selama ini bersembunyi, berada jauh dari medan bintang ini. Pria tua yang bersembunyi lebih dalam memberanikan diri untuk sedikit rileks, dan gemetar dalam hati, Chen Qingyuan jelas terluka oleh aturan area terlarang, dan fondasinya memang hancur. Aku tidak menyangka dia bisa pulih seperti sebelumnya. Dia benar-benar abnormal. Kapal perang giok putih ini terus berlayar menuju Northern Wilderness sesuai rute semula. Chen Qingyuan duduk di perahu, menghitung hasil panen. Total sumber dayanya mencakup lebih dari 120 juta batu roh kualitas terbaik, batu roh kualitas menengah dan tinggi yang tak terhitung jumlahnya, banyak sekali tanaman obat langka, lebih dari 20 ramuan obat berkualitas tinggi, berbagai mineral, ramuan obat, dan harta karun spiritual yang langka dan aneh. Kakak, gaun ini untukmu. Chen Qingyuan meletakkan baju zirah lembut berbahan sutra giok yang baru saja diperolehnya di hadapan dokter hantu. Itu terlalu mahal. Meskipun dokter hantu itu tidak dapat memberitahu jenis benda itu secara pasti, aura yang terpancar dari permukaan baju besi lembut itu sudah cukup untuk memastikan bahwa itu bukanlah benda biasa. Ambillah. Chen Qingyuan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus melindungi dirimu sendiri, baru aku bisa merasa tenang. Baiklah. Dokter hantu itu ragu sejenak lalu mengangguk tanda menerima. Setelah itu, dokter hantu mengenakan baju zirah lembut berbahan sutra giok ini. Bahkan jika itu adalah serangan berkekuatan penuh dari orang kuat tingkat atas, baju zirah itu dapat menahan beberapa gerakan, dan atribut pertahanannya langsung dimaksimalkan. Tanda kelahiran pada baju zirah lembut dari sutra giok telah lama dihapus oleh wanita tua itu sendiri. Perilaku ini dilakukan dengan cara yang wajar dan tidak membuat Chen Qingyuan terlalu khawatir. Dengan demikian, dokter hantu dengan mudah membuat baju besi lembut berbahan sutra giok itu mengenali tuannya.